Oke, ini Pak Narto ini sedang belajar Al-Quran kali ya. Tapi Bapak sudah mengakui bahwa Al-Quran itu adalah kumpulan ayat-ayat atau firman Allah. Firman Allah kepada siapa Pak? Kepada Nabi Muhammad bukan? Bukan. Kalau bukan, saya kasih tahu nih ya. Di dalam surah Al-An'am ayat 19, Allah Ta'ala memberitahukan atau memerintahkan Nabi Muhammad, Kul, katakanlah, dan diwahyukan kepadaku Al-Quran ini. Nah, kan jelas ya. Jadi dengan demikian maka Al-Quran itu kumpulan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bahasa Arab di surah Yusuf ayat 2, yaitu Arab itu kaumnya Nabi Muhammad ya. Kaumnya Nabi Muhammad itu adalah Arab sebagaimana tertulis di dalam surah Ibrahim ayat 4, surah Yusuf ayat 2, dan surah Al-An'am ayat 19. Masih kurang? Ya, karena Bung Romli tidak bisa menjelaskan arti Nabi berdasarkan Al-Quran, jenis-jenis Nabi berdasarkan Al-Quran. Itu intinya tuh. Kayak Pak Sunarto juga sama tuh. Saya tanya, coba arti Nabi, sejauh mana Pak Narto memahami arti Nabi berdasarkan Al-Quran? Gak dijawab tuh sampai sekarang. Nah, begitu pula Bung Romli. Sebetulnya tidak bisa. Taunya cuma khotaman nabiyyin saja, dengan arti sebagai penutup nabi-nabi. Padahal kalau memahami arti nabi dan jenis-jenis nabi berdasarkan Al-Quran, maka akan clear tuh arti khotaman nabiyyin dan arti la nabi abadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Kismet. Saya dengar Pak Haji Erik mungkin malu pertanyaan saya itu nggak mampu menjawabnya. Pertama, saya tanyakan di mana alamat Allah. Dia jawab nggak tahu. Allah itu manusia. Apakah Allah itu manusia? Oke, nggak bisa jawab. Pertanyaan saya bukan nyeleneh, tanggung jawab atas pertanyaan saya gitu Bang Ismet. Satu. Kedua, saya bertanya, Allah itu sifat berkalam, berkata-kata, kan? Saya tanyakan, Allah itu berbicara atau memberikan wahyu kepada Nabi itu berbahasa apa? Yang saya tanyakan itu dijawab dengan 3 ayat. Yang satu, Allah menceritakan turunnya Al-Quran. Yang satu lagi surah Ibrahim tentang Rasul utusannya menyampaikan wahyu dengan bahasa kaumnya. Yang satu lagi itu tentang pensaksian. Nggak ada hubungannya tentang Allah berbicara kepada Nabi Muhammad berbahasa apa. Nah, antum yang punya kebijakan, terserah antum, saya sih nggak jadi masalah. Sampai kapanpun dia masih, selama dia mengaku bahwa Imam Mahdi dia yang sebagai menerima wahyu, mendapat mandat dari Allah dan utusan Allah, akan saya tanyakan tentang itu. Allah itu berbicara kepada Mirza Ghulam Ahmad itu berbahasa apa? Begitu. Terima kasih Bang Kismet. Saya hanya mengikuti peninggalan Rasulullah ya. Taroktu fikum amroini lantadilu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata rasulihi ya. Hanya itu saja. Coba arti Nabi berdasarkan Al-Quran saja. Bisa nggak? Jawab. Kalau bisa, jelaskan. Kalau tidak bisa, ngaku saja.
Tapi kalau bisanya berdasarkan penjelasan mufasir gitu kan, ulama, nah saya nggak mau denger tuh. Kenapa? Sudah bercerai-berai Pak, pasti berbeda satu sama lain. Menurut ulama Syiah begini, menurut Al-Wahabi begini, menurut Ahlus Sunnah Jamaah begini, beda-beda itu. Gitu pula arti Imam Mahdi ya. Nah, jadi karena beragam dan berbeda, ikhtilaf itu ya, ikhtilaf ulama, makanya saya tinggalkan tuh ulama. Yang harus kita pahami itu adalah Al-Quran yang muhkamat dan hadis yang sahih. Kemudian kalaupun mau tafsir, itu yang efisien atau yang efektif ya, itu tafsirnya seorang Rasul yang diridhoi. Dan tidak ada yang mengaku Rasul setelah Nabi Muhammad itu, kecuali hanya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad saja. Imam Mahdi, Khalifatullah, Al-Masih Maud, sama-sama Bung Romli dan Pak Sunarto ketika ditanya seberapa jauh bapak-bapak memahami arti Nabi berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan juga jenis-jenis Nabi berdasarkan ayat Al-Quran. Nah, dengan begitu saja itu tidak berani jawab itu. Ada syaratnya. Dan syaratnya pun sudah dijawab, masih belum juga paham. Ya nggak apa-apa lah, terserah. Loh, bagaimana sampean ini? Sampean belajar Al-Quran dan As-Sunnah apa langsung kepada Allah dan Rasulullah? Kan nggak mungkin, ada rantai sanad kan. Kecuali panjenengan ya nggak bisa lah. Bahkan di dalam suatu hadis, al-ulama'u warathatul anbiya, ulama itu apa namanya, pewaris para nabi. Dalam bidang apa? Ya dalam bidang ilmu. Karena para nabi tidak mewariskan harta, begitu kan. Hadis yang begitu kuat ini panjenengan mau bantah, ya sulit lah. Gitu kan. Sedangkan yang panjenengan sebut bahwa ayat Quran atau matan hadis yang ditafsirkan oleh baginda Nabi itu kan, itu klaim panjenengan sendiri. Tidak pernah ada apa namanya tafsir Al-Quran atau takwil hadis itu dilakukan langsung dari buku atau kitab apa yang menunjukkan bahwa itu dilakukan langsung oleh baginda Nabi. Gak mungkin, gak ada. Itu cuma klaim panjenengan sendiri. Makanya di dalam membahas tentang ajaran Islam dan keislaman itu dibutuhkan sanad yang bersambung, mutasil kepada baginda Nabi. Yang saya baca itu ulama-ulama yang bersanad. Di samping wewenang ulama itu, ahli ilmu itu ya ulil amri. An-Nisa 59. Berarti ya menurut siapa? Menurut Ibnu Katsir, menurut Jalaluddin As-Suyuti sering saya baca itu. Saya membaca tafsir dari ulama yang kapasitas keilmuannya sudah tidak diragukan lagi. Kalau panjenengan mana pernah membaca kitab tafsir? Malah tadi saya tanya, kitab tafsir apa karangan Mirza Ghulam Ahmad? Lalu panjenengan menampilkan PDF terjemahan Al-Quran. Lo apa itu? Iya kan? Bahkan di dalam suatu hadis ya yang terdapat di dalam kitabnya Imam Jalaluddin As-Suyuti, Al-Jami As-Saghir juz 2 halaman 52 itu juga diriwayatkan oleh Abdun bin Humaid dan Ibnu Asakir ya.
sebagai hadis hasan ya. Saya baca dulu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Tuba liman ra'ani wa liman ra'a man ra'ani wa liman ra'a man ra'a man ra'ani. Ini adalah menunjukkan pentingnya, wajibnya, harusnya menggunakan sana. Jadi kebahagiaan yang bagus bagi orang yang melihatku, melihat baginda Nabi maksudnya itu. Berarti ini orang pertama, sahabat ya. Dan bagi orang yang melihat orang yang melihatku. Nah ini bagi tabi'in ya. Karena di bawah sahabat itu gradingnya adalah tabi'in. Dan bagi orang yang melihat orang yang melihat orang yang melihatku. Ini tabi'in. Begitu kan? Jadi harus begitu memang. Terus itu pun sudah dikonfirmasi oleh hadis Bukhari Muslim, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan nomor hadisnya 2457, juga oleh Imam Muslim nomor hadisnya 4603, yaitu sebaik-baik umatku adalah generasiku. Ya, berarti generasi Rasulullah dan sahabat. Kemudian mereka yang datang setelahnya, generasi tabi'in. Kemudian mereka yang datang setelahnya, berarti generasi tabi'in. Begitu. Jadi kalau menjawab seperti ini ya Pak Erik, jangan cuma ayatnya, hadisnya itu saja yang panjenengan sebutkan. Ya memang karena kemampuannya cuma di bidang itu, dan ditafsirkan, ditakwilkan tanpa ilmu ulumul Quran, tanpa proses cara sistem mustalahul hadis, bahkan ketara sekali. Vested interest, tujuan tertentunya itu dipaksa untuk kepentingan Mirza Ghulam Ahmad dan ajarannya. Itu saja yang gak pernah panjenengan bisa membantah. Maksudnya membantah itu cantumkan kitab tafsir apa, begitu loh, halaman berapa, teks aslinya apa, baca gitu loh. Kan gak ada kitab tafsir karangan baginda Nabi SAW, kan ngarang panjenengan itu. Gak bisa ngarang begitu Abah Erik. Cantumkan literaturnya, menurut siapa, dalam kitab tafsir apa, teks aslinya bagaimana, baca gitu loh. Baru itu elegan dalam berdiskusi. Kalau cuma nenek apa itu. Jin leres panjenengan ajengan Kiai Haji Ahmad Sunarto. Memang sejak menjadi orang ya, beliau itu Abah Haji Erik Ahmad Mubarik itu selalu ya menjawab tidak konsisten, tidak sesuai apa yang ditanyakan, dan jawaban itu hadis dan ayat Qur'annya ya itu lagi. Itu pun ditafsirkan ya, ditakwilkan, atau menurut konsep al-qadhiyat itu ditafsiskan, diselewengkan untuk kepentingan Mirza Ghulam Ahmad dan ajarannya. Itu bukti nyata kok. Ya repot ya. Memang repot menghadapi beliau itu. Iya, terima kasih ajengan Kiai Haji Ahmad Sunarto. Pak Haji Erik, saya karena di jalanan nggak megang Quran, ya kan? Kalau nanti di suatu saat saya akan megang Quran di hadapan untuk yang antum sampaikan 3 ayat itu. Tapi intinya yang saya tanyakan itu nggak ada. Allah berkalam kepada Nabi Muhammad dengan bahasa apa? Nggak ada tuh cerita dengan bahasa Arab. Yang antum sampaikan Allah menurunkan Quran dengan bahasa Arab.
turun loh, bukan bicara kepada Nabi. Kedua, Allah mengutus utusannya kecuali dengan bahasa kaumnya. Jadi Nabi Muhammad yang berbahasa dengan bahasa kaumnya, bukannya Allah. Mana kalimat Allahnya berbahasa Arab? Yang ketiga ini yang parah lagi. Itu ayat bersaksi, penyaksian semua. Kalimat Allah berbahasa Arab kepada Nabi Muhammad, mana kalimatnya? Ada enggak? Itu malu Pak Jerik nggak bisa jawab. Ya, kenapa saya tanya terus? Karena Anda itu punya imam, punya rasul, punya nabi, punya al-masih, al-mau'ud, perintah Allah, mendapat wahyu lagi. Ini kok nggak bisa jawab? Malu Pak Jerik. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Gus Romli yang saya hormati dan saya cintai. Selamat malam. Jadi ini sekadar saran aja dari saya, Gus Romli. Turuti aja permintaannya Pak Haji Heri dengan catatan Pak Haji Heri tolong jangan tampilkan riwayat-riwayat baik itu dari Syiah ataupun Sunni. Yang saya masukkan hadis-hadis dari Syiah maupun Sunni. Kira-kira Pak Haji Heri mampu apa kagak? Ya cuma itu aja saran dari saya untuk Pak Haji Heri dan Gus Romli yang saya cintai dan saya hormati. Romli udah pernah baca kitab hadis Sahih Bukhari nggak? Pernah nggak? Kalau pernah, di sana ada satu bab yang disebut kitab tafsir Al-Quran maksudnya. Nah itu disebutkan setiap ayat ya. Misalnya Sahih Bukhari nomor 4518, kitab tafsir surah Al-Jumu'ah ayat 3. Nah, pernah baca nggak tuh? Dianggap ini kita nggak bisa baca Quran, tidak paham Quran. Kalau kita desak terus, punya nabi, punya rasul, punya khilafah, gunanya nggak ada manfaatnya. Buktinya saja, saya tanya alamat Allah saja nggak tahu. Seharusnya kan dia tanya sama nabinya itu, hai Mirza Ghulam Ahmad, hai Masrur, itu saya ada yang tanya alamat Allah itu mana? Kan dia seorang utusan Tuhan yang dianggap Tuhan, terus mendapat wahyu lagi. Tanya dong, ya Allah, ini saya ada yang nanya nih, alamat Allah di mana? Kan dia tahu, udah komunikasi sama Tuhan. Begitu Bang Romi, terima kasih. Pak Narto, sudah aja yang terakhir statement saya ke Bapak. Baca surah Yusuf ayat 2 dan surah Al-An'am ayat 19 ya. Kemudian bagaimana kesimpulan Bapak? Itu sebetulnya sudah menjawab semua pertanyaan Bapak. Cuman kalau Bapak belum paham, coba silahkan tanyakan ya. Betul Om Narto, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Narto, selamat malam. Ya gitulah Pak Haji Heri. Pak Narto kadang-kadang lucu lihat beliau itu. Tadi katanya ulama-ulama baik itu dari Ahlussunnah maupun Syiah udah berpecah belah. Tapi kok hadis mereka ditampilkan, disebutkan. Aduh ya Allah ya Rabbi. Nah, terima kasih banyak Om Narto. Siap. Itu kan hadis Bukhari, bukan ulama hadis itu yang saya maksud. Di sana kan ada sabda Rasulullah tentang surah Al-Jumu'ah ayat 3. Artinya Imam Bukhari itu hanya mencatat hadisnya aja, mencatat sabda Rasulullah SAW saja. Jadi Imam Bukhari tidak menafsirkan itu, dia hanya mencatat saja ya.
Nah itu yang bersihnya tuh di situ, sebagai pedoman utama sebagaimana Rasulullah bersabda, kitabullah wa sunata rasulih itu ya. Bukhari itu penulis hadis, kitab hadisnya Sahih Bukhari ya. Oh, Bukhari itu penulis hadis. Oh begitu, bukan beliau, bukan ulama. Begitu ya Pak Haji ya. Ini para netizen ini banyak yang menahan tawa, takut dosa. Ini lagi-lagi ya, lagi-lagi Abah dah, Abang dah, Haji Erik Ahmad Mubarik ini tipologi dialognya sama. Oh, saya tidak memakai ulama, yang saya pakai itu Allah dan Rasulullah. Yang dibaca hadis Tsaqalain ya. Itu hadis Tsaqalain itu ada dua, kitabullah wa itrati, kitabullah wa sunnatan nabi yihi, begitu. Jadi kalau membahas itu apa yang komplit begitu loh. Ala kulli hal, itu semua yang panjenengan sampaikan itu tidak kontekstual. Jadi sekarang saya tanya, sampean dapat membaca ayat Quran atau as-sunnah qauli fi'li dan takriri itu dari siapa? Apa sampean langsung bertemu Allah dan langsung belajar kepada Rasulullah? Kan nggak mungkin. Ya melalui ulama juga, ya kan? Itu namanya sanad yang mutasil. Terus sampean yang melalui ulama itu terus sampean mau ingkari, ya terserah panjenengan. Netizen yang bisa menilai bahwa lagi-lagi panjenengan mensitir ayat wa tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-Imran ayat 3 itu dipertentangkan dengan hadis iftiraq dan hadis ikhtilaf. Salah itu. Jadi sekali lagi saya katakan, berpegang teguh kepada tali Allah, maksudnya agama Allah, itu sudah pasti dalam ajaran yang umum ya. Nah, tetapi dalam kehidupan nyata kita sehari-hari itu ada firqoh ya, yang sampean sebut dengan bertentangan itu masalah hadis iftiraq kan, masalah firqoh dan masalah hadis ikhtilaf kan. Ikhtilafu ummati rahmatun, ikhtilafu ashabi rahmatun, kan begitu itu. Tentang hadis apa? Hadis iftiraq itu bahwa Bani Israel itu terpecah menjadi 71 golongan. Umat Nasrani itu terpecah menjadi 72 golongan. Umat Islam itu terpecah menjadi 73 golongan, ya kan? Kulluhum finnar illa millatan wahidatan, ya kan? Qalu wa man hiya ya Rasulullah, qala ma ana alaihi wa ashabi. Itu hadis sahih di Sunan Tirmidzi 2565 itu. Itu masalah furu. Jangan dipertentangkan dengan masalah berpegang teguh kepada agama Allah itu tadi. Itu salah panjenengan itu. Jadi membuat konsep tafsir bil ma'thur seenaknya sendiri itu salah itu. Saya jelaskan ya, bahwa hadis iftiraq itu sangat mutawatir, itu diriwayatkan oleh banyak sahabat Nabi ya. Saya baca ini seorang ahli hadis, ya muhaddis juga bisa ditolak. Kalau kita berbicara Islam dan keislaman itu harus merujuk kepada ulamanya. Kalau panjenengan itu nggak ada ulamanya, ya ngarang itu. Jadi seorang muhaddis atau ahli hadis, Al-Imam Asy-Syaikh Ja'far Al-Hasani Al-Kattani berkata, Bismillahirrahmanirrahim, wa ammal hadithul ladzi akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ummatahu sataftariqu ila 73 firqatan wahidatan fil jannah wa 72 fin nari
faruwiyah min hadithi Amiril Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib wa Sa'ad bin Abi Waqqas wa Ibni Umar wa Abi Darda wa Muawiyah wa Ibni Abbasin wa Jabirin wa Abi Umamah wa Wathilata wa Aufi bin Malik wa Amrin bin Aufin al-Muzanni. Fakullu haula'i qalu wahidatan fil jannati wa hiyal jama'atu. Jadi hadis yang menjelaskan sabda Nabi tentang umatnya yang akan terbagi menjadi 73 golongan itu, satu kelompok saja di surga dan 72 di neraka. Itu hadis diriwayatkan oleh banyak sahabat, antara lain oleh Amirul Mukminin Abu Turab Al-Mujtaba Al-Murtada Imam Ali bin Abi Thalib, juga oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, juga oleh Abdullah bin Umar, juga oleh Abi Darda, juga oleh Muawiyah, juga oleh Abdullah bin Abbas, juga oleh Jabir bin Abdullah, juga oleh Abu Umamah, juga oleh Wathil, juga oleh Auf bin Malik, juga oleh Amr bin Auf Al-Muzanni. Mereka semua meriwayatkan bahwa satu golongan yang akan masuk surga yaitu al-jamaah. Nah ini panjenengan mau tolak. Siapa yang menolak hadis ini? Kalau cuma panjenengan mau menolak, siapa saya bilang ini? Ya repot lah, nanti saya dikira bilang merendahkan, kan enggak. Ya, saya kehabisan diksi lah untuk melakopkan, memberi gelar panjenengan dalam pola dialog seperti ini. Tidak ada kapasitas panjenengan itu membuat sistem tafsir bil ma'thur antara Ali Imran ayat 103 ditafsir bil ma'thur dengan, bahkan dipertentangkan ya dengan hadis iftiraq dan hadis ikhtilaf. Iya, salah total itu. Itu karangan belaka itu. Nggak bisa begitu ya. Wah, ini terlalu panjang ini. Pak Jerry nggak dengerin VN saya sampai tuntas kali ya. Pantes aja nggak nyambung. Surah Yusuf ayat 2 itu, ya kan? Inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'alakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran bahasa Arab agar kamu mengerti. Menurunkan. Diulang lagi. Menurunkan. Bukan berbicara berbahasa Arab kepada Nabi. Menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu mengerti. Itu Pak Jerry. Kedua, Al-An'am ayat 19 itu tentang persaksian. Nggak ada di situ kalimat Allah berbahasa Arab menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Mana tunjukkan kalimatnya? Satu lagi kenapa nggak disebut? Surah Ibrahim ayat 4. Di situ tidak kami utus seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya, gitu loh, untuk menjelaskan kepada mereka. Jadi yang bahasa kaumnya bukannya Allah, nabinya menyampaikan ayat Allah dengan bahasa kaumnya, bukannya Allah. Di situ juga kalimat mana Allah berbicara dengan Nabi menggunakan bahasa Arab. Penjelasannya mana Pak Jerry? Terima kasih. Jelasin dong kalau mau jawab yang jelas. Karena begini Om Narto, kalau menurut logika sehat saya gini Om Narto, Pak Haji Eri ini kan Imam Mahdinya sudah muncul, sudah ada ya kan. Ngapain lagi pakai hadis ulama ya kan? Lagipun ulama katanya sudah bercerai-berai kalau menurutnya Pak Haji Eri. Kan begitu Om Narto. Kan lucu ceritanya jadinya tuh. Ya terima kasih banyak Om Narto. Iya, kejar terus. Betul itu.
Betul, kita nggak sadar juga dia pakai hadis Bukhari, hadis Ibnu Majah, benar-benar nggak konsisten. Kenapa pakai, kalau misalnya oh itu bukan ulama penulis, kok percaya sama penulis? Apakah sudah tahu itu penulis itu udah pasti benar? Iya betul. Cerdas ayah lo. Saya tidak menolak itu hadis yang umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluhum finar. Justru saya tidak menolak itu. Nah, yang Anda harus pahami ya, kulluhum finarnya itu yang 72 golongan kan. Nah, yang satu yang mana? Rasulullah menjawab kan, ma ana alaihi wa ashabi. Nah, kalau ma ana alaihi wa ashabi diartikan secara letterlah, maka kan Rasulullah sudah wafat. Bagaimana nih jahil? Ya, nah, ada hadis lain yang yang berkaitan dengan itu gitu. Yaitu yang tadi yang saya jelaskan, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Ya. Jadi hidup itu harus tetap dalam jamaah muslimin dan imam mereka. Imam mereka itu yang seperti apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Yaitu imam-imam yang mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Sunnahku, sunnah Nabi Muhammad apa? Utusan Allah yang menerima ribuan wahyu, syariat dan non syariat. Kemudian salah satu wahyunya mandat Allah untuk menerima beat. Surah Al-Fatihah ayat 10 itu. Kemudian wafat, Allah menggantikannya dengan khilafah alamin hujung nubuwah yang berjalan 30 tahun. Nah, sunnah Rasulullah sebagai utusan Allah hanya bisa diikuti oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Karena Al-Mahdi itu adalah utusan Allah umatnya Nabi Muhammad. Jadi wahyu yang diterima, ribuan wahyu yang diterima oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad juga bukan wahyu syariat, tapi wahyu non syariat seperti hadis qudsi. Ya. Dan diantaranya memang ada mandat Allah untuk menerima beat. Kemudian ketika wafat, Allah pun menggantikannya dengan khilafah alamin haji nubuwah yang sudah berjalan hingga sekarang. Ya, yaitu khilafatul masih al-mahdiin. Sudah sampai kelima khalifahnya. Dan Anda tahu nggak? Khalifah itu atau khilafah itu adalah janji Allah kepada orang-orang Islam yang beriman dan beramal soleh. Ada taukid di sulam taukid sama nun taukid dalam kalimat la yastakhlifannahum fil ard itu. Ya. Jadi jamaah muslimin internasional yang imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin itu adalah Ahmadiyah yang menurut hadis al-jamaah itu Ahmadiyah ya. Jen matur sembah nuwun. Abah ajengan Kiai Haji Ahmad Sunarto. Ya memang begitulah Abah Haji Erik Ahmad Mubarak itu tidak bisa melayani Abah Ahmad Sunarto dalam berdialog baik secara logika apalagi nanti secara nas atau dalil. Ya pasti yaitu ayatnya, hadisnya itu saja. Itu pun kalau istilahnya al-qadhiyat ditakhsis sedemikian rupa untuk kepentingan Mirza Ghulam Ahmad dan ajarannya. Ya, lanjut ajengan. Imam Bukhari itu penulis hadis atau muhadis. Tapi karena berilmunya dibilang hadis, ya ulama hadis, nggak apa-apa. Bukan ulama mufassirin, bukan ulama mufasir. Karena di dalam hadis-hadisnya ada tafsir yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, di dalamnya ada satu bab, kitab tafsir Al-Quran, surah Al-Jumu'ah ayat 3, ada surah Al-Maidah dan lain-lain itu. Coba deh baca kitab Sahih Bukhari itu ya. Pak Haji, sebelumnya saya minta maaf Pak Haji ya. Sebelum Pak Haji menyampaikan sesuatu, saya minta Pak Haji konsisten Pak Haji dengan pernyataan yang
Pak Haji sampaikan. Tadi di atas tadi saya mendengar Pak Haji tidak percaya dengan ulama, ya kan? Kalau Pak Haji tidak percaya dengan ulama, kenapa hadis-hadis yang mereka riwayatkan Pak Haji tampilkan sebagai hujah? Loh, ini gimana nih Pak Haji? Tadi Pak Haji mengatakan tidak percaya dengan ulama-ulama karena para ulama-ulama sudah terpecah. Sekarang Pak Haji membawakan mengatakan Imam Bukhari adalah ulama hadis. Aduh, sulit juga gini ya Pak Haji ya. Erik, saya mau tanya nih, kenapa kok Kadian sama Lahore ini nggak bisa bersatu ini? Kadian yang di Parung sama Lahore yang di Jogja ini kenapa nggak bisa bersatu gitu? Kok perbedaannya mencolok banget? Kalau yang Lahore mengatakan bulan Ahmad hanya pembaharu, hanya ilham dia kitab yang dia bikin itu, kok di Kadian menganggap itu kitab suci untuk menyempurnakan Al-Quran ini. Coba gimana ini? Saya pengen tahu dari Pak Erik. Di dalam surah Al-An'am ayat 19 itu Rasulullah diperintah dengan kalimatnya, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, ya, sesungguhnya telah diwahyukan Al-Quran ini kepadaku. Jadi dengan demikian maka Al-Quran itu diwahyukan. Kalau digabungkan dengan surah Yusuf ayat 2 itu, maka Al-Quran itu diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. 2 saja, jangan pakai 3 ya, biar nggak riweuh Pak Nartonya. Baca sekali lagi ya, surah Yusuf ayat 2 dan surah Al-An'am ayat 19. Sekarang saya bertanya dengan Pak Haji. Pak Haji sekarang ini percaya apa kagak sama ulama-ulama salaf terdahulu? Kita itu pedoman utamanya kan Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi Al-Quran dan Sunnah itu kan merupakan, di dalamnya ada nubuatan Pak. Nubuatan, tahu nggak nubuatan? Nah, sehingga kita harus merujuk ke situ. Nah, nubuatan itu adalah pertama wahyu Allah, yang kedua sabda Rasulullah yang ditulis oleh para ulama muhadisin. Silakan katakan ulama dai, tapi ulamanya bukan mufassirin, itu mah ulama pencatat hadis gitu. Bisa dipahami nggak tuh? Apa bedanya muhadisin dengan mufassirin? Beda kan? Kalau muhadisin sama sekali tidak menafsir. Kalau mufassirin menafsir gitu. Ya. Nah, tapi di dalam Bukhari itu ada tafsir yang dilakukan oleh Rasulullah sendiri. Disebutnya kitab tafsir babnya itu. Ini yang saya suka pakai ya. Pertama, ulama muhadisin yang hadisnya sahih. Ya, itu saya pakai tuh. Kemudian ulama salaf, ulama terdahulu seperti para sahabat gitu ya. Kalau ada catatannya dan kandungannya sesuai Al-Quran, tidak bertentangan dengan Al-Quran, itu saya pakai juga. Dan perlu diingat, ulama salaf itu ya ada yang disebut warasatul anbiya kan. Nah, warasatul anbiya itu sesungguhnya mujadid Islam yang dibangkitkan Allah pada permulaan setiap abad, kata Rasulullah SAW. Beliau bersabda begini, innallaha yub'atsu li hadhil ummati ala rasi kulli wa mi'ata sanatin ma yujadidul hadinaha. Artinya Allah akan membangkitkan pada permulaan setiap abad seorang mujadid yang akan memperbaharui pemahamannya. Itu hadis itu didukung oleh surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Jadi ulama warasatul anbiya atau mujadid Islam atau ulama ka'anbiya Bani Israil itu bisa dipakai
Tapi belum tentu semuanya benar. Karena itu dari abad 1 sampai abad 13 itu kan ada yang expired gitu. Makanya saya pakai Mujadid Islam abad ke-14. Siapa itu? Beliau adalah Imam Al-Mahdi wal Masih Maud Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Gitu Pak ya. Begini Pak Haji, masalahnya Pak Haji sudah mengklaim bahwa Imam Mahdi sudah muncul. Jika demikian, secara logika Pak Haji, sistem Imam Mahdi Pak Haji itu gugur, nggak ada fungsinya. Imam Mahdi Pak Haji itu, si Ghulam Ahmad itu, logikanya gitu aja Pak Haji, simpel aja Pak Haji. Nggak mau jawab ya PL ya. Kok yang Kadian di Pakistan diusir, kok yang Lahore nggak diusir? Kok yang Kadian sekarang pindahnya ke Inggris? Bisa jawab nggak itu kenapa itu? Ya, Lahore itu nama organisasinya Anjuman Ahmadiyah Isyaati Islam Lahore, bukan Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional ya. Dan didirikan bukan oleh Imam Mahdi, tapi oleh anak buahnya yang obsesi ingin jadi khalifah. Beliau lupa bahwa khalifah itu menurut Al-Quran dijadikan oleh Allah, bukan dipilih oleh manusia. Nah, sehingga ketika dia tidak jadi khalifah, kecewa, kemudian dia lari ke Lahore dengan mengambil aset-aset Jamaah Ahmadiyah termasuk tafsir ya, mendirikan firqah yang disebut Anjuman Ahmadiyah Isyaati Islam Lahore ya. Itu tuh sebetulnya. Nah, mengenai pemahaman bahwa Harja Mirza Ghulam Ahmad hanya pembaru saja, itu hanya menjilat lidah sebetulnya. Karena dia ingin jadi khalifah, ketika khalifah pertama kepilih, dia beat. Tetapi ketika khalifah kedua yang ternyata masih muda, dia udah umur 60 misalnya, si Muhammad Alinya, dia nggak mau beat tuh kepada khalifah kedua, bahkan dia mendirikan firqah gitu Pak. Jadi oleh karena itu pertanyaan Bapak saya pikir udah terjawab ya. Pak Haji Erik malu ya ditaruh di YouTube. Saya ulangin lagi. Seharusnya antum ini ya kan punya Mirza Masrur Ahmad. Pertanyaan saya, di mana alamat Allah? Seharusnya antum nggak bisa jawab sekarang, tanya sama Masrur. Alamat Allah di mana? Kan mereka utusan Allah, yang ngangkat Allah dan menerima wahyu lagi. Pertama, oke. Kedua, sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Ya, Allah menurunkan bahasa Arab. Sepakat, Allah menurunkan dengan bahasa Arab. Yang saya tanyakan bukan turunnya Al-Quran. Saya tanyakan Allah berbicara dengan Nabi Muhammad itu dengan bahasa apa? Dengerin ya. Terus sekarang pakai surah Al-An'am 19. Surah Ibrahimnya udah nggak dipakai. Nah, udah nggak dipakai kan? Nah, dibuang deh tuh. Udah nggak dipakai. Soalnya di situ bahasa kaumnya Nabi. Salah naro. Sekarang Al-An'am. Oke. Al-An'am itu ayatnya jangan dipotong dong langsung dari awal. Pak Jerik. Kul ayu sayin ya akbaru syahida.
Qulillahu syahidun baini wa bainakum wa uhiyu ilayya hadzal Qur'an. Itu kan yang antum maksudnya itu, wa uhiyu ilayya hadzal Qur'an, itu kan yang antum maksud. Mana kalimatnya? Allah berbicara kepada Nabi berbahasa Arab. Di situ hanya ini Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad, kepadaku. Diwahyukan kepadaku ini Quran. Iya kan? Digabungkan sama yang itu, yang turunnya. Tetap saja tidak berbicara Allah dengan Nabi Muhammad itu berbahasa Arab. Al-An'am menginformasikan kepada Nabi Muhammad itu diwahyukan kepadaku, bukan diwahyukan dengan bahasa Arab Allah kepadaku, bukan begitu. Wa uhyu, iya kan? Alayya hadzal Quran. Kan itu Pak Jerry. Sebenarnya ayat persaksian semua itu. Syahida wala tashhadun. Ya. Enggak apa-apa. Karena ini untuk menjawab saya, mana kalimatnya Allah itu berbahasa Arab. Pak Jerry. Yang satu diturunkan, yang ini wahyu kepadaku, diwahyukan ini Quran kepadaku. Nggak ada tuh bahasa Arabnya. Allah berbicara dengan bahasa Arab kepada Nabi Muhammad, nggak ada tuh kalimatnya. Terima kasih. Khalifah Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional imigrasi ke Inggris. Nah, kenapa kan? Ada dua alasan tuh Pak. Pertama, telah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW di dalam 10 tanda kiamat. Ya. Di dalam Sahih Muslim itu Rasulullah menjelaskan tentang 10 tanda kiamat. 2 diantaranya adalah nuzuli Isa ibnu Maryam. Yang kedua, Islam akan terbit dari tempat terbenamnya. Artinya biasanya terbit dari timur kan, nah ini akan terbit dari barat. Atau matahari akan terbit dari tempat terbenamnya, kayak gitu. Nah, jadi kepindahan khalifah dari timur, dari Pakistan ya ke Inggris itu pertama dinubuatkan oleh Rasulullah, karena di Inggris itu khalifah yang keempat mendirikan MTA, Muslim Television Ahmadiyah Internasional, yang secara 24 jam memancar khusus untuk dakwah Islam saja. Itu yang pertama ya. Yang kedua, pemerintah Pakistan membuat ordonasi undang-undang dasarnya, dan di situ menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah minoritas non-muslim. Kemudian dituangkan ke dalam undang-undang KUHP ya, tidak boleh mengucapkan syahadat, terus tidak boleh memasang atribut-atribut keislaman. Di dalam masjid pun tidak boleh ada tulisan Allah Muhammad, tidak boleh tuh. Nah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tidak boleh. Dan kalau kita melakukannya, banyak yang dipenjara. Nah, oleh karena itu kan itu perbuatan zolim kan ya. Itu Presiden Ziaul Haq. Ya, kemudian diajak mubahalah waktu itu dengan khalifah yang keempat. Dan sekarang hancur kan, tinggal giginya aja yang ini. Nah itu, jadi bagaimana mungkin seorang khalifah Islam sedunia
kemudian melakukan sholat di penjara. Nah itu kan nggak mungkin. Terpaksa kita mengalah dan mutasi ke Inggris untuk sementara itu. Selama pemerintahannya zolim ya kita terus di sana. Tapi nanti kalau sudah beriman, insya Allah balik lagi. Pak Narto udah paham nggak yang surat Yusuf ayat 2 dan surah Al-An'am 19? Coba, sudah tidak pertanyaan lagi? Please confirm ya. Kalau memang sudah paham betul gitu kan, nah itu tenang saya baru boleh tanya yang lain ya Pak ya. Ya, kalau tidak menolak, mengapa sebelum saya munculkan hadis iftiraq dan hadis ikhtilaf itu panjenengan selalu itu ulama kan bercerai-berai. Nah, begitu saya bantah dengan dalil, oh saya tidak menolak. Ya, apa dialog macam apa gini, gitulah. Oke lah, panjenengan mengakui ya tidak menolak hadis iftiraq dan hadis ikhtilaf ya. Tetapi dalam ujar berikutnya panjenengan mensitir itu Ali Imran 103, tetapi penafsirannya sekali lagi menurut siapa itu kan begitu. Kalau menurut sampean sendiri, sampean sebagai apa gitu loh, bahwa ternyata ma'ana alaihi wa ashabi itu juga wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu itu maksud yang utama adalah seperti diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya juz 4 halaman 465 ya. Bahkan At-Tirmidzi berkata hadis berikut adalah hasan sahih. Begini kalau membahas itu, bahwa wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, apalagi hadis iftiraq itu ma'ana alaihi wa ashabi itu maksudnya antara lain seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Dinar dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa berkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami. Di antaranya khutbah beliau, sabda beliau sebagai berikut, bismillahirrahmanirrahim, alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqatah fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa minal itsnaini ab'aduh man arada buhbuhatil jannati falyalzamil jama'atah man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu fadzalikal mu'min. Saya artikan karena panjenengan mesti nggak bisa mengartikan dengan bahasa yang enak ya. Wajib atas panjenengan semua untuk bersama-sama dengan al-jamaah, dan berhati-hatilah panjenengan semua terhadap al-furqah, artinya perpecahan ya. Sesungguhnya setan bersama orang yang sendirian, sedangkan dari orang yang berdua setan lebih jauh. Barang siapa yang menginginkan tengah-tengahnya atau yang terbaik dari surga, maka hendaklah orang itu bersama jamaah. Barang siapa yang kebaikan-kebaikannya menggembirakan orang itu dan kejelekan-kejelekannya menyusahkan orang itu, maka orang itu adalah seorang mukmin. Ini penafsiran yang jelas gitu loh. Kalau panjenengan malah berbicara masalah hadis khalifah saya baca saja. Jadi hadis khilafah atau khalifah itu banyak ya, tetapi tidak satu pun mengarah kepada khalifahnya Mirza Ghulam Ahmad. Gak ada itu. Itu kalau saya bilang perampokan, pemaksaan, sampean gak terima. Terus saya mau bilang apa lagi? Misalnya hadis begini,
hadis riwayat Ahmad bin Hambal nomor hadisnya 20.910 dan hadis At-Tirmidzi nomor hadisnya 2152. Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'id ibni Jumhanah qala haddatsani Safinatu radhiyallahu ta'ala anhumalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-khilafatu fi ummati 30 sanatan thumma mulkun ba'da dzalika thumma qala li Safinatu amsik khilafata Abi Bakrin thumma qala wa khilafata Umar wa khilafata Uthman thumma qala li amsik khilafata Aliyin qala fawajadnaha 30 sanatan qala Sa'idun faqultu lahu inna bani Umayyah yaz'umuna anna al-khilafata fihim qala kadzabu banu Zarqa bal hum mulukun min syarqil muluk. Sa'id bin Jumhan berkalam, Safinah menyampaikan hadis kepadaku bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, pemerintah khilafah pada umatku selama 30 tahun. Kemudian setelah itu dipimpin oleh pemerintahan kerajaan. Lalu Safinah berkata kepadaku, hitunglah masa khalifah Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, dan Utsman 12 tahun. Safinah berkata lagi kepadaku, tambahkan dengan masa khilafahnya Imam Ali 6 tahun. Ternyata semuanya 30 tahun. Sa'id berkata, aku berkata kepada Safinah, sesungguhnya Bani Umayyah berasumsi bahwa khilafah ada pada mereka. Safinah menjawab, mereka Bani Umayyah berbohong. Justru mereka adalah para raja yang tergolong seburuk-buruknya para raja, gitu kan. Gak ada ini yang berkaitan dengan khalifahnya Ahmadiyah, gak ada. Saya banyak tentang hadis khilafah itu yang sampai sebut alamin haji nubuwah itu gak ada sama sekali yang tertuju kepada Mirza Ghulam Ahmad. Terus ya, kalau ini saya katakan panjenengan bukan memaksa, yang lebih enak itu memaksa takwil hadis untuk kepentingan Mirza Ghulam Ahmad, saya mau bilang apa lagi, gitu kan? Jadi ya gak bisa begitu panjenengan ini mulai dulu ya kenal saya dalam Zoom, apalagi dalam WA group itu selalu ya ayat-ayatnya itu saja ya, hadis-hadisnya itu saja, walaupun dengan pertanyaan yang berbeda ya itu pun ayat dan hadis itu panjenengan sekali lagi saya menggunakan dipaksa untuk kepentingan Mirza Ghulam Ahmad, itu pun tanpa melalui ilmu yang memadai, baik itu ulumul Quran maupun sistem mustalahul hadis ya gak bisa begitu. Jadi tadi panjenengan mengatakan tentang khilafah ala minhajun nubuwah itu, saya baca ini. Jadi kalau panjenengan berkata apa, langsung saya baca teks aslinya ya, bahwa hadis dari jalur Hudzaifah bin al-Yamani dengan teksnya tertulis begini, Bismillahirrahmanirrahim. An Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala takunu an-nubuwwatu fikum ma sya'allahu an takuna thumma yarfa'uha tabaraka wa ta'ala idza syaa thumma takunu al-khilafatu ala minhajin nubuwwati fatakunu ma sya'allahu an takuna thumma yarfa'uha idza syaa ay yarfa'aha thumma yakunu mulkan abdan fatakunu mulkan ma sya'allahu thumma yarfa'uhu idza syaa ay yarfa'ahu thumma takunu mulkan jabriyatan thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Ini tidak ada yang mengarah pada Mirza Ghulam Ahmad, apalagi terhadap khalifah-khalifahnya. Sampean itu jago untuk memaksa membelokkan
maqasid dari ayat Quran, dari hadis. Saya terjemahkan biar panjenengan paham. Dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu berkalam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenabian akan menyertai panjenengan semua selama Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat kenabian itu bila menghendakinya. Kemudian akan datang khilafah sesuai dengan jalan kenabian dalam waktu Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Kemudian akan datang kerajaan yang menggigit dalam waktu yang Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya apabila menghendakinya dan diganti dengan kerajaan yang memaksakan kehendaknya. Kemudian akan datang khilafah sesuai dengan jalan kenabian. Mana ini yang menuju kepada Mirza Ghulam Ahmad? Nggak ada. Jangan dipaksakan ya, bahwa ini berkaitan dengan Imam Mahdi misalnya, karena Mirza Ghulam Ahmad mengaku-ngaku sebagai Mahdi ya kan. Ini saya baca hadis gitu ya. Saya baca hadis yang berkaitan dengan tadi hadis barusan khilafah dengan sistem kenabian itu, mengikuti sistem kenabian itu. Misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkalam, baginda Rasulullah SAW telah bersabda, Al-Mahdiyu minni ajlal jabhati aqnal anfi yamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman yamliku sab'a sinin. Al-Mahdi dariku, dari baginda Nabi, dahinya lebar, hidungnya mancung, memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi dengan kezaliman, berkuasa selama 7 tahun. Ini Mirza Ghulam Ahmad mana berkuasa selama 7 tahun? Kan nggak ada kan? Ini hadis Hasan riwayat Abu Dawud, nomor hadisnya 4285, Ibnu Majah 4083, At-Tirmidzi 2232, Ibnu Hibban 6823, 6826, Al-Hakim 8733, 8734, 8737. Ya kan? Saya cari yang ini apa namanya, nah ini yang sering panjenengan sebutkan ini. Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum, bagaimana dengan panjenengan semua jika turun kepada panjenengan semua putra Maryam, maksudnya apa, Joshua, Mesias, Yesus, Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, sementara imam panjenengan dari panjenengan sendiri. Siapa imam kita itu? Ya Imam Mahdi. Ya, itu kan. Jadi bahwa Imam Mahdi yang dimaksud sebagai Amiruhum, ya hadis sahih itu. Nah, saya cari yang ini. Nah ini. Mana ini ya? Ada hadis yang ini dalam hadis riwayat At-Tirmidzi disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, fayaji'u ilaihi rajulun fayaqulu ya Mahdiyu a'tini qala fayahthi lahu fi thawbihi mastata'a ayyahmilahu, sehingga datang kepadanya Al-Mahdiyu Al-Muntadhar Al-Hasani At-Tijani itu seseorang laki-laki seraya berkata, wahai Mahdi, berilah aku. Ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka Al-Mahdi menuangkan untuk orang itu di pakaiannya harta, maksudnya sampai orang itu tidak dapat membawanya. Ya kan? Ya, ini hadis-hadis nubuatan ini tidak pernah terjadi kepada Mirza Ghulam Ahmad. Mau apa lagi? Kacau panjenengan ini Abah Erik. Selalu ayat dan hadis yang disampaikan ya itu saja, cuma sekali lagi tafsir dan takwilnya ditafsir lah begitu,
diselewengkan untuk kepentingan Mirza Ghulam Ahmad dan ajarannya. Jawab pernyataan dan pertanyaan saya ini dengan dalil, jangan cuma dengan muter-muter begitu, ruwet jadinya.